Tuhan. Sehat semua? Saya sukacita melihat saudara hari ini menerjang hujan, menyangkal diri datang ke tempat ini, padahal lebih enak tidur di rumah. Lebih enak hujan-hujan begini minum kopi. Tapi saudara, tidak kurang semangatnya, tidak kurang gairahnya, tidak kurang sukacitanya datang memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya pun senang, saya percaya Tuhan pun senang melihat saudara-saudara semuanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita masuk kepada firman Tuhan dengan saudara yang kasih renungan firman, di mana Tuhan Yesus punya waktu untuk kita dan Dia mampu dan mau menolong kita. Ketika sedang berada dalam pergumulan berat, banyak anak Tuhan yang melakukan atau mengambil tindakan yang salah. Hal yang mereka lakukan, mengeluh, bersungut-sungut, bahkan menceritakan keluh kesahnya, saudaraku, melalui medsosnya, media sosialnya. Saudaraku yang kekasih, jadi saudaraku yang kekasih, ini merupakan bahwa seringkali kita salah dalam mengambil tindakan. Amin. Dan seringkali bukan jalan keluar yang kita dapat dari suasana hati yang lelah, yang tidak menentu. Banyak anak Tuhan bahkan berhenti, terdiam, bingung, bahkan sampai putus asa karena dia fokus pada persoalannya atau pada keadaannya yang sedang dia hadapi, kesulitannya yang sedang dia hadapi. Saudara yang kasih, terkadang anak Tuhan gagal ketika suasana hati yang dia hadapi tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Haleluya. Seperti apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi, jangan terpengaruh oleh keadaan apapun. Amin. Haleluya. Tetapi pandanglah kepada Yesus. Jangan mau dipengaruhi, saudaraku, oleh persoalan itu. Amin. Tapi pandanglah kepada Yesus. Perlu kita ketahui, saudaraku, kita pelajari kembali, kita lihat kembali pelajaran penting dari kisah seorang yang buta di dalam Alkitab. Mari kita baca dulu Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Amin. Saya berusaha cepat mengimbangi Ibu Gembala. Sudah dapat? Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu Yesus Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu melihat Dan seketika itu juga melihatlah dia
Melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Amin. Kisah tentang pengemis yang buta ini juga tertulis dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yaitu di sana disebutkan yang bernama Bartimius. Tidak asing bagi kita nama Bartimius ini. Betul saudaraku? Sering kita mendengar khotbah, sering kita baca tentang Bartimius ini. Saudara yang kasih, tapi hanya garis besarnya saja yang kita tahu. Bartimius buta dan disembuhkan. Itu saja yang kita tahu. Tetapi saudara yang kasih, kita perlu juga belajar. Dia menerima mujizat, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Amin. Secara manusia, Bartimius ini orang yang hopeless, tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Dia adalah orang yang buta, dan dia hidup dari belas kasihan orang. Saudaraku, dan Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan Bartimius nggak ada yang bisa dikerjakan. Dia hanya mohon belas kasihan orang dan duduk untuk meminta-minta, mengemis, karena dia buta. Saudara yang kasih, pastilah semua orang memandangnya rendah, memandangnya sebelah mata, meremehkan Bartimius ini, karena memang sifat manusia begitu. Syukurlah ada satu pribadi yang luar biasa yang kita kenal, yang tidak memandang rupa, yang tidak memandang status sosial. Amin. Amin. Tapi dia memandang setiap hati seseorang. Apa yang ada di dalam hatinya, itu yang dipandang Yesus. Saudara yang kasih. Oleh karena itu, saudaraku, tindakan apa yang perlu kita teladani daripada Bartimius ini? Yang pertama sekali, saudaraku, percaya dan memiliki kerinduan. Haleluya. Percaya dan memiliki kerinduan yang dalam. Ada perkataan yang dalam, bukan hanya sekedar. Amin. Saudara yang kasih, pengenalan lebih daripada yang lain. Di ayat 37 kita baca tadi bahwa orang lain hanya melihat Yesus sebagai seseorang yang berasal dari Nazaret. Namun pemahaman orang buta Bartimius ini berbeda tentang identitas Yesus, yaitu dia tahu karya keselamatan datang dari Allah yang sudah dinubuatkan berabad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya. Saudara yang kasih, yang dijanjikan itu dari keturunan Daud, itulah dia, Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, Bartimius mempunyai kerinduan yang dalam. Ayat 36, waktu orang itu mendengar orang banyak itu lewat, ia bertanya, apa itu? Ini merupakan satu kerinduan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memang begitu terkenal. Ia sebagai tokoh yang sangat kontroversial, saudaraku. Ia lahir dari Maria dan Yusuf, hanya seorang tukang kayu. Dan dia lahir sebagai seorang yang luar biasa, umur 12 tahun sudah bisa tanya jawab kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya juga, saudara, sebelum dia terangkat ke sorga,
banyak mujizat dan tanda ajaib, bahkan orang mati pun bangkit. Amin. Tentu orang buta ini, Bartimius ini mendengar itu semua. Selama ini masih hanya sebatas mendengar. Mambege, cerita demi cerita. Saudara yang kekasih, gosip demi gosip, gosipkanlah Yesus. Sikit amin. Gosipkanlah Yesus. Kalau kita menggosipkan Yesus, saya percaya kita tidak menceritakan dosa. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Amin. Tapi kalau kita menceritakan Yesus, menggosipkan Yesus, saudara yang kasih, kita tidak bisa melihat ada kesalahannya. Pasti kita menceritakan yang baik tentang Yesus. Yesus itu menyembuhkan. Begitulah cerita banyak orang pada waktu itu. Bartimius dengar. Amin. Yesus membangkitkan mati. Begitulah ceritanya. Saudaraku, Bartimius mendengar cerita-cerita itu. Banyak orang menggosip tentang Yesus. Saudaraku, tidak ada satupun gosipnya tentang kejelekan. Karena memang Yesus tidak berdosa. Haleluya. Jadi hanya Yesus yang boleh kita gosipkan. Teman saudara, sesama saudara, jangan digosipkan. Karena sesama kita masih memiliki kesalahan dan dosa. Haleluya. Lemes haleluyanya. Merasa orang berdosa sih. Haleluya saudaraku. Dikatakan Bartimius banyak mendengar tentang Yesus, dan inilah harapan bagi semua orang. Bahkan dikatakan Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya dia tidak segan-segan berkata, Yesus anak Daud. Karena memang saudara yang kekasih, juru selamat itu datang dari keturunan Daud. Amin. Ini adalah bukti bahwa ia memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus, bukan luarannya saja. Yohanes 7 ayat 42 mengatakan, Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Amin. Saudara, Bartimius percaya bahwa Yesus itu Mesias yang sedang dinanti-nantikan, yang membawa pembebasan, kelepasan bagi bangsa Israel. Amin. Dia berani memanggilnya Yesus anak Daud. Berarti dia mengenal benar ya bagaimana Mesias itu akan datang. Jadi jangan mengenal Yesus sebatas dari luar saja. Amin saudaraku. Lebih dalamlah kita punya hubungan yang baik, yang manis dengan Tuhan. Orang banyak hanya mengenal Yesus secara umum saja. Cerita saja lahir di Bethlehem dari mamanya Maria, Yusuf bapaknya, tukang kayu, Arsuban. Hanya itu saja. Saudara yang kasih. Jadi penerapannya bagi kita, sudah berapa kali kita, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kita dengar tentang Yesus. Amin saudaraku. Mungkin tidak terhitung lagi semenjak kita lahir baru sampai sekarang, nggak terhitung lagi kita mendengar cerita tentang Yesus ini, sejarah tentang Yesus ini, pelajaran tentang Yesus ini, saudaraku. Pertanyaannya, adakah kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Tanya dulu temannya, adakah engkau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh? Haleluya. Atau masih ada keraguan, kecemasan,
Saudara yang kasih, Bartimius tidak pernah menyaksikan, bahkan dia menyaksikan dengan matanya sendiri. Haleluya. Mata iman maksudnya. Haleluya. Bartimius kan pada waktu itu masih buta. Jadi mata imannya itu benar-benar memandang siapa Yesus itu dengan dalam sekali. Mata badani buta, tapi mata rohani melihat. Amin. Saudara yang kasih, marilah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun pergumulan, persoalan, rintangan, tantangan, kesulitan, percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Kemudian tindakan yang kedua untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dari pelajaran Bartimius ini, saudara yang kasih, berdoa, berseru semakin keras dengan iman. Yang pertama apa tadi? Percaya. Jangan ragu kepada Yesus, jangan bimbang. Saudaraku, yang kedua, berserulah. Berseru bukan cuma sekali. Saudara yang kasih, tidak dapat lalu berhenti, bukan itu istilah berseru dengan keras, dengan semangat, dengan iman. Itu masih asal-asalan. Ini perlu kita ingat. Tuhan tidak tertarik kepada persoalan kita. Apapun persoalan kita itu, enggak tertarik dia. Apapun saudara yang kasih sakit kita, enggak tertarik dia. Apapun kekurangan kita, enggak tertarik dia. Jangan minta belas kasihan Tuhan karena persoalan saudara yang besar, persoalan kita yang rumit. Tapi apa yang perlu kita pelajari? Saudara yang kasih, Tuhan Yesus hanya tertarik kepada orang yang imannya dalam seperti Bartimius ini. Banyak orang buta, banyak orang sakit, banyak orang yang menderita pada waktu itu. Banyak. Amin. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Perlu kesetiaan kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dan berseru. Iman Bartimius melahirkan sikap yang terus berseru kepada Yesus. Pada waktu itu banyak orang menyuruh dia diam. Bahkan murid-murid menyuruh diam. Bahkan mungkin yang lain yang mengikuti Yesus menyuruh Bartimius ini diam. Bartimius, orang buta, si bami. Unang kau. Ada guru ini, ada Tuhan ini di sini. Dia mau berkhotbah. Itulah kira-kira. Haleluya. Saudara yang terkasih, tapi dia setia. Amin. Ketika Yesus masuk ke saudara yang kasih, ke bait Allah ataupun ke tempat di mana dia mau mengajar. Karena kan orang buta ini nggak bisa disuruh masuk, ya nggak boleh. Dia tunggulah di pintu gerbang. Setia dia menunggu. Amin. Bahkan ketika Yesus mau keluar, di situ juga masih. Saudaraku, mungkin kesetiaannya duduk di situ bukan untuk meminta-minta lagi, tetapi untuk
untuk berjumpa dengan Yesus dan untuk meminta kesembuhan daripada Yesus. Haleluya. Ada banyak alasan yang masuk akal untuk kita berhenti beriman, berhenti setia kepada Yesus, berhenti berdoa, berhenti berharap dalam pergumulan kita. Tapi mari kita belajar dari pengemis buta yang namanya Bartimius ini. Dia, saudaraku, terus beriman dan merindukan. Amin. Teruslah beriman dan merindukan apa yang kita inginkan yang belum dijadikan. Persoalan ada, nggak tertarik Tuhan. Nggak. Tuhan melihat ke dalam hati ini, adakah kita orang yang beriman kepada Tuhan atau tidak beriman. Doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Bukan pesuruh kita Tuhan itu. Seakan-akan kita berkata, sembuhkanlah aku Tuhan, kita perintah Dia. Kasihilah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan, lindungilah aku Tuhan. Selalu kita buat Tuhan itu apa itu? Atuban, pembantu. Saudara yang kekasih, Tuhan melihat ke dalam hati. Haleluya. Salahkah berdoa mendesak Tuhan? Tidak salah. Ditambah lagi orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, penerapannya bagi kita, saat kita mengalami kesulitan, bahkan mengalami tantangan hidup, berserulah semakin keras. Amin. Saudara yang kasih, ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Maka kita pun akan menyaksikan bagaimana Dia berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Jangan rendah diri, jangan mandele. Jangan merasa orang yang paling hina. Jangan orang yang merasa, saudaraku, paling perlu dibelas kasihani orang. Amin. Saudara yang kasih, tapi jadilah orang beriman. Bangkitlah. Amin. Berseru, ada usaha, ada tindakan yang benar-benar nyata. Ada halangan seperti yang dialaminya, disuruh diamlah, diusirlah mungkin. Saudara yang kasih, mungkin dalam persoalan hidup kita tantangannya berbeda, tetapi apapun tantangannya itu, mari kita seperti Bartimius ini, tetap kita, saudara yang kekasih, menyala iman kita, kuat iman kita. Amin. Bangsa Israel berapa tahun diperbudak? 430 400 berapa? 430. Wah. Kalau SPD sudah berkata 430 udah benar ya. Banyak masalah mereka ditindas, betul? Kenapa ketika 100 tahun nggak ditolong oleh Tuhan? Kenapa sampai 400 tahun? Saudaraku, itu membuktikan Tuhan tidak melihat apa persoalan kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana iman mereka. Apakah iman mereka? Mereka tetap berseru kepada Yesus 400 tahun. Tidak menyembah kepada berhala. Sampai anak cucunya diajarkan, tetap engkau beribadah kepada Tuhan, tetaplah puji Tuhan, sembah Tuhan. Jangan engkau ikuti Allahnya orang Mesir itu. Terus demikian. Amin. Karena iman mereka yang kuat, yang teguh, yang berseru kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, itu yang melunakkan hati Tuhan. Ingat dia perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia ingat kita. Amin. Dia tidak melupakan kita orang yang berdosa ini, tapi kita bertobat dan datang kepada Tuhan, saudaraku, dengan kerinduan yang dalam. Haleluya. Perkara yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita, saudaraku yang kekasih, mendapatkan apa yang kita rindukan? Bertekun, kerja keras, pantang menyerah. Haleluya. Apa saudaraku? Bertekun, kerja keras, pantang menyerah. Inilah pribadi Bartimius. Dia bertekun, dia kerja keras. Akhirnya apa? Membuahkan hasil. Tidak ada orang yang bertekun dan menghasilkan buah tidak berhasil. Berkali-kali gagal, memang betul berkali-kali gagal. Amin. Tetapi orang yang kerja keras dan bertekun itu pasti berhasil kalau dia tidak menyerah. Kalau dia tidak marah dengan keadaannya. Banyak kita marah oleh keadaan kita. Mari kita bertobat. Kurang uang, marah kita sama siapa marah? Marahnya sama Tuhan. Saudara yang kasih, ya, jika dia menyerah, jika dia marah, Bartimius ini, begitunya rupanya orang pengikut Yesus ini, jahat kali pengikut Yesus ini, masa aku dilarang-larangnya, nggak ada kasihnya, maka dia tidak akan mendapat kesembuhan. Tapi dia benar-benar merendahkan hatinya. Amin, saudaraku. Orang yang pantang menyerah, tidak kenal menyerah, tidak putus asa. Saudaraku yang kasih, itulah orang yang mengetuk pintu sorga. Amin. Itulah yang menarik perhatian Tuhan. Betul? Ada banyak kisah dalam Alkitab ini, orang yang tidak menyerah, saudaraku yang kasih, menarik perhatian Tuhan. Yang janda Sarpat lah namanya, janda dengan hakim yang lalim kah namanya, saudaraku, Hana kah namanya, yang meminta anak, banyak. Amin, saudaraku. Dan mereka semua mendapatkan apa yang mereka rindukan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan serahkan sama Tuhan hidup kita ini. Jangan serahkan pada dukun, jangan serahkan kepada dunia. Toimat, kembalilah aku ke dunia ini. Kalau kulihatnya orang-orang rohani sekarang, gak ada yang rohani. Orang-orang gereja gak ada yang rohani. Toimat, kembalilah aku ke dunia. Enggak. Kita gak melihat orang, tapi kita pandang Yesus. Haleluya, saudaraku. Nah, saudara yang kasih, kita sampai kepada Yesus punya waktu untuk kita. Ternyata Yesus punya waktu untuk kita. Bilang sama temannya, Yesus punya waktu untuk kita. Ayat 40 tadi mengatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Sedikit lagi, sabar, amin. Saudaraku, ini mengatakan, ini menunjukkan, ini mengartikan bahwasanya Yesus punya waktu. Dia berhenti, suruh bawa dia kemari. Isi dia naik gaur-gauri. Kalau kita berseru ditembak Tuhan, wah, siapa nih aku? Terganggu aku oleh doa
jemaat Giat Rasmi ini. Siapanya itu? Oh, Pak Arianja itu, Pak Arianja. Panggil. Oh, Pak Limong itu. Panggil, apa yang dia mau? Haleluya. Apa yang setelah dipanggil ayat 41? Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Tuhan Yesus bertanya. Kenapa Yesus bertanya? Apakah nggak tahu dia buta? Saya tanya saudara, apakah dia nggak tahu? Yesus itu nggak tahu apa Bartimeus ini buta? Tahu nggak Yesus persoalan saudara? Dia tanya, apa yang kau mau? Amin. Tahu banyak orang menderita pada waktu itu, mohon belas kasihan Tuhan. Tapi banyak juga yang tidak sembuh. Betul? Tapi Bartimeus ini beda. Jadilah orang yang berbeda. Jangan seperti orang dunia yang taunya hanya mengeluh, yang taunya hanya minta belas kasihan. Jangan. Marilah kita seperti Bartimeus ini. Kenapa Yesus bertanya, apa yang kau mau? Bartimeus bilang, aku buta, sembuhkanlah aku Tuhan, tahirkanlah aku. Saudara yang kekasih, artinya kenapa dia bertanya? Kalau dia bilang, aku hanya bisa menyembuhkan yang buta, tapi Yesus enggak berkata demikian. Apa kau mau? Artinya apa? Semua penyakit bisa disembuhkan. Semua persoalan ada jawabannya di dalam dia. Haleluya. Apa yang kau mau? Artinya semua bisa dibuat oleh Tuhan Yesus. Semua bisa dengan keajaibannya, dengan kuasanya dikerjakan oleh Yesus. Itulah artinya. Apa yang kau mau? Tahukah Tuhan persoalan? Tahukah Bartimeus buta? Tahu. Banyakkah orang sakit di sana? Banyak. Tahu Tuhan. Saudara yang kasih. Tapi mari kita seperti Bartimeus ini. Imannya, percayanya, kesungguhan hatinya, ketekunannya, kesetiaannya. Seperti Bartimeus ini. Dan dia bertekun, tidak berhenti berseru, Yesus, 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 anak Daud, Yesus. Apa kau mau? Bawa sini. Haleluya. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Tuhan yang mampu mengadakan keajaiban yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, ini dahsyat, ini luar biasa. Betapa baik dan pedulinya Tuhan kepada orang yang berharap kepadanya, yang beriman kepadanya. Saudara yang kasih, Dia tidak melihat status kita. Kalau orang buta, jangan pikilah. Tapi kalau orang kaya, seperti Matius, seperti Zakius, kaya dia kan? Nah, enggak. Tapi Yesus juga peduli kepada orang yang buta, yang hina, meminta-minta, pengemis. Ini menunjukkan Yesus tidak melihat status sosial kita. Siapapun kita bisa mendapat pertolongan Tuhan. Haleluya. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesukaran. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 18. Amin. Orang yang tertindas berseru, Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan. Apabila orang benar itu berseru. Haleluya. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi saudaraku, kita harus pahami bagaimana benar-benar kedahsyatan Tuhan ini. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan patut dipuji. Dipuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah dunia ini.
Jadi inilah saatnya kita pandang Yesus. Jangan pandang persoalan. Amin. Kalau kita pandang persoalan, saudara gak akan datang ke tempat ini. Kalau kita pandang persoalan, kita gak akan berdoa. Artinya, jangan pandang persoalan yang melemahkan kita. Tapi persoalan itu yang membuat kita semakin semangat mengikut Tuhan, semakin semangat memuji Tuhan, semakin semangat bernyanyi bagi Tuhan. Oh, semakin semangat saudaraku membaca firman. Haleluya. Lihatlah apa yang dianggap dunia ini seperti Bartimeus, gak ada jalan keluar lagi, gak ada pertolongan lagi. Tetapi bersama dengan Yesus, pertolongan Yesus begitu nyata. Haleluya. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, penerapannya bagi kita yang pertama sekali, pada waktu orang banyak itu menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya atau menghina bahwasanya dia buta, dia duduk lagi meminta-minta Bartimeus ini. Tapi dia memilih untuk tidak mendengarkan hinaan. Dia memilih untuk tidak mendengarkan ejekan. Amin, saudaraku. Diam, jangan ribut. Dia sabar, dia duduk lagi. Tapi dia tidak menghiraukan, tidak terfokus kepada larangan, saudaraku. Jadi jangan fokus kepada halangan, amin. Di dalam kehidupan ini ketekunan dan kerja keras sangat diperlukan untuk kita bisa berhasil. Perjalanan rohani kita harus tekun dan berdoa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, saudaraku, dan menjadi saksi Tuhan. Apa yang dilakukan Bartimeus ini? Ia setelah sembuh mengikuti, setelah diberkati mengikuti, setelah menerima mujizat dia mengikuti, setelah dia selamat dia mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Yesus. Kita sudah diberkati Tuhan semuanya. Amin. Banyak Bartimeus di luar sana yang buta badaninya juga buta rohaninya. Ini tugas kita. Tugas anak-anak Tuhan. Mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Saksikanlah kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit.